Halo, assalamualaikum teman-teman Dorcar Vlog. Apa kabar? Gue doain pastinya sehat sekeluarga. Di hari ini kita akan ngebahas Suzuki Fast, Vitara, Escudo, dan Sidekick. Dan kita akan ngebahas dulu dari mulai sejarahnya ya teman-teman. Jadi ngomongin sejarahnya, pertama kali itu Fast keluar di Jepang tahun 1988 dengan nama Suzuki Escudo. Saat pertama keluar, yang ada baru varian yang 2 pintu aja teman-teman. Nah, setelah itu, di tahun depannya, lahirlah di Amerika Suzuki Fast, tapi kalau di sana namanya bukan Escudo, melainkan Suzuki Sidekick. Setahun lagi kemudian, tahun 1990, akhirnya yang varian 4 pintu itu baru lahir. Dan pas yang 4 pintu lahir ini, awalnya Suzuki ngira kayaknya antara yang 2 pintu dengan yang 4 pintu, kayaknya takutnya ada satunya yang nggak terlalu laku. Ternyata dua-duanya sama-sama laku. Dan berlanjut teman-teman, kalau di Indonesia sendiri, si Fast ini baru masuk di 1994. Saat 94 masuk, yang masuk itu baru Vitara saja. Tapi karena memang di Indonesia, untuk pajak 4x4 itu lebih mahal, akhirnya di tahun 94, masuklah versi yang 4x2 yang disebut Suzuki Escudo. Walaupun sudah lebih murah teman-teman, tapi di Indonesia tetap mengeluarkan versi yang lebih murah lagi di tahun 95, yaitu Suzuki Sidekick. Jadi kalau Sidekick kurang lebih dia masih sama kayak Escudo 4x2, tapi dengan fitur yang lebih sederhana dan harga yang juga lebih ekonomis. Nah teman-teman, kayak teman-teman lihat, di antara dua buah Vitara dan Sidekick ini, ada yang spesial di belakang sini, yaitu sebuah Vitara dengan spesifikasi untuk off-road ekspedisi. Ini adalah punya salah satu off-roader senior, Om Yuri Kusweri, dan memang di hari ini, karena kita akan ngebahas tips untuk membeli Suzuki Fast, gue akan ajak Om Yuri untuk ngobrol-ngobrol, dan kita akan mencari tahu lebih jauh apa aja yang perlu diperhatiin kalau kita mau beli Suzuki Fast. Sambil pastinya nanti kita coba sedikit ngebahas tentang aplikasi Suzuki Fast buat off-road itu sebenarnya bisa sejauh mana. Oke, kita panggil Om Yurinya ya. Wah, ini dia nih senior kita. Halo Om Yuri. Halo, Bung Jj. Apa kabar? Baik. Sehat ya Om ya? Sehat. Wah, thank you banget Om. Hari ini bisa diganggu buat kita nanya-nanya nih tentang Suzuki Fast. Silakan. Siap Om. Om, jadi kita kan lagi ngebahas tips buat beli Fast second kan pastinya. Okay. Apa aja yang perlu diperhatiin. Jadi kita juga pengen nanya dari Om Yuri yang mungkin emang janter banget dengan Suzuki Fast ini udah dari awal lahir. Kira-kira apa nih yang mesti teman-teman perhatiin nih Om buat ngebeli Fast second Om? Oke, sebelum beli Fast ya, untuk mungkin keadaan mobilnya kan dalam keadaan second. Second mungkin ada ke 3, ke 4, ke 5. Yang perlu diperhatikan biasanya sih sasis depan. Sasis depan apakah dia pernah tabrakan atau enggak. Nah, itu bisa dilihat dari sasis depan itu ada 3 tekukan. 3 tekukan ini kalau dia nabrak dari depan biasanya dia crash. Nah, itu kelihatan tuh. Nah, kalau kita mau lihat. Oke, boleh Om. Berarti mungkin itu yang paling penting ya, karena sifatnya kan sasis ya. Nah, ini kalau di sini. Nah, ini ada 3 tekukan nih. Ada 3 garis. Nah, kita lihat apakah semua sama, apakah ada yang ketekuk atau enggak. Nah, ini kalau ini aman kayak gini, sama berarti mobil ini sasisnya aman. Kiri kanan. Berarti pertama yang mesti dicek itu dulu ya Om. Karena kalau kita ngomongin masalah sasis ini kan menyangkut keseluruhan mobil kan. Betul. Jadi tanda-tanda buat teman-teman ngelihat apa udah sempat bekas nabrak apa belum dari 3 garisan itu. Dari 3 garisan itu. Itu kita ngomong sasis. Tapi kalau untuk bagian lain Om yang sifatnya juga fundamental gitu apalagi sebenarnya yang banyak bikin keropos itu ada di bawah lisplang ya. Kalau ini ada di balik ini, di balik bawah atau di bawah itu. Nah, ini kita lihat Sidekicknya ini kan nggak ada lisplang nih, nggak ada karet hitam. Nah, biasanya karet tuh mulai dari sini. Nah, kalau di sini aman, cek dari dalam. Dari dalam tuh kayak ada apa ya, ruangan kosong ya. Ada yang kopongnya nih. Ada yang kopong, betul. Dan biasanya karatan ini berasal dari sini. Dia berarti nyimpen air nyimpen gitu? Air, betul. Nyimpen air. Nyimpen air.
Berarti selain bagian ini, kalau yang kita ngomong urusannya body yang bisa bikin karat di mana lagi Om biasanya Om? Bisa di sini. Oke. Di balik ini. Di balik si plastik ini ya, Om plastik ya? ini. Oke. Buka aja coba. Kita buka, kita bisa ngelihat ya. Lihat ya. Bagian Biasanya sininya. banyak tanaman yang yang hinggap, kemudian jadi lembab, basah. Nah kemudian juga di bagian dalam. Buka aja karpet. Ini buka aja, kita lihat karat atau enggak. Oke. Nah, lantainya ya kita cek. Nah ini ya. kan ada kayak lubang nih. Ini kan bisa nyimpen air nih dalamnya. Kita nggak tahu bisa kan. masuk situ. Sebenarnya ada tips sedikit sih. Jadi kalau kita mobilnya jarang dipakai, bukan mobil harian. Setiap nyuci, habis nyuci, bisa kan kita parkir. Kalau saya biasanya habis nyuci, saya jalanin dulu. Jadi tidak ada tampungan-tampungan air yang Nah, jadi mobilnya juga waktu kadang kita parkir lama kering. Nah, biasanya kan teman-teman habis nyuci tuh langsung disimpan. Padahal banyak tampungan-tampungan air. Seperti di depan, di belakang bawah lampu itu ada tampungan air. Di bawah lampu. Nah, itu banyak banyak lah tempat tampungan-tampungan air yang bisa gedang di atas spare ini juga banyak. Di atas spare belakang. Di belakang, jadi dia kayak cekukan gitu kan. Iya. Nah, kalau habis itu ya. Biasanya habis dicuci, kita jalanin aja, muter dulu sambil dibelok-belokin. Jadi biar airnya yang nggak ada yang ketampung. Biar airnya ngebuang dulu ya. Ngebuang dulu, setelah itu baru diparkir. Oke. Jadi salah satu menarik juga sih teman-teman. Berarti pada intinya sih sebenarnya di bawah jalannya itu supaya nanti pas kita udah balikin lagi ke garasi, udah lebih kering lah ya. Kering lah. Jadi nggak ada tampungan-tampungan air. Udah lebih minimal ya air-air yang ini ya. Oke. Nah itu kalau misalnya kita kan masih kaitannya sama karat Om. Selain itu kalau misalnya untuk urusan body nih Om, misalnya kayak yang berhubungan sama karet-karet gitu, itu ada lagi nggak Om yang mesti diperhatikan? Biasanya kalau dalam ini kan mobil udah lumayan lama ya, hampir berapa tahun ya? 20 tahun ya? 20 tahun 20 tahun ya, hampir 18 tahun. Nah biasanya tuh ini karet-karet ini nih, karet-karet pintu biasanya udah pada getas. Nah biasanya kalau getas, pada lecet nih. Ke kacanya ya Om ya? Kacanya. Jadi kalau bisa ini ganti aja luar dalam. Ganti masih banyak kok, ada yang KW juga ada yang orisinil, tapi saya saranin orisinil lah. Kalau ini kan umurnya lama, maksudnya tahan lama. Tahan lama ya. Beli aja yang aslinya, agak mahalan tapi ya. Gitu ya. Nah, terus ya kalau kaca yang masih bisa ringan masih bisa di amplas lah istilahnya kita ya. Nah, jadi untuk mobil tahun ini kalau kacanya bening tuh kayaknya gimana gitu, jadi rapi lah mobilnya. Iya sih, benar. Jadi ya ini si pelipit kaca nih pelipit kacanya, keluar ganti luar dalam. Dia pengaruh baret ya. Naik turunnya juga lebih gampang, nggak susah. Jadi kan kering dia, karena udah bertahun-tahun kan dia. Oh ya, jadi satu lagi untuk ngecek mobilnya dalam keadaan bagus atau enggak, cek cross membernya. Cross member antara yang megang sayap kiri dan kanan. Kalau posisinya ada bekas ketabrak, nekuk, dia kelihatan. Cross member depan ya? Depan, dudukannya sayap kiri kanan. Nah itu kan karena dia dari tengahnya kelihatan nih. Itu cek aja itu. Apakah pernah ada bengkok, segala macam kelihatan. Cross member depan. Dan dia posisinya ini terekspos ya Om? Paling bawah. Nggak terlindungi apa-apa ya? Jadi kalau misalnya ketabrak, ngantem langsung ya? Langsung kena langsung. Berarti itu dia ya, kalau kita ngomong untuk yang basic kendaraan paling utama kan sasisnya ya? Sasis yang di bagian depan itu yang garis 3 sama di cross member depan ya Om ya? Nah Om, berikutnya buat bagian depan nih Om, batok lampu nih. Ini kalau saya lihat juga sebagian udah banyak yang jadi kuning gitu tuh. Itu tuh sebenarnya gara-gara apa ya Om ya? Itu sih banyak penyebabnya, kemungkinan pernah kasih kemasukan air. Kemasukan air, kemungkinan juga uapnya ini terlalu besar jadi panas di dalamnya. Sebenarnya mungkin yang biasanya 55 watt diganti 100, lama-lama kuning dia. Lama-lama kuning ya dia, kepanasan ya Om ya. Tapi dengan teknologi sekarang kan kita ada apa? Ada LED, sama LED, jadi seharusnya lebih awet lah ya. Karena dia nggak sepanas kayak halogen gitu ya Om ya. Tapi kalau untuk kayak waterproofingnya gitu gimana Om? Ini bawaannya udah jadi di dalamnya ada karet apa? Yang membungkus lampunya. Jadi kalau sebelum dicopot tuh copot dulu karetnya, itu juga kadang-kadang getas. Jadi robek. Nah biasanya kalau mau ganti aja yang baru, nggak mahal kok itu. Si karet yang ada di belakang bohlamnya itu ya? Di belakang bohlam. Nah itu juga nggak sengaja, kayak kadang-kadang itu nyuci mobil karena karetnya udah getas, apalagi ini kan ada panas mesin di dalam nih, rawan getas. Nah itu ganti aja.
itu ganti yang baru, itu banyakan jual. Barangnya juga nggak mahal ya Om ya untuk itu ya. Oke, berarti sebenarnya kalau karetnya aman sih dia insya Allah sih nggak masuk ini ya, air ya. Oke, nah kalau untuk bumper nih Om, kan kalau bumper yang sidekick kan dia warna hitam gini aja kan ya Om ya. Betul. Warna hitam gini aja. Ini emang kalau kata teman-teman tuh dia juga banyak yang udah pecah ya Om. Soalnya saya lihat yang di repaint juga banyak gitu Om. Banyak. Ini plastik nih sama juga. Jadi posisinya di luar, kena panas, kena benturan. Jadi ada getasnya juga. Kadang-kadang warnanya butek kan, buluk-buluk gitu kan. Nah itu banyak caranya sebenarnya, apakah mau dikasih semir, apakah dicat ulang, itu terserah. Karena ini kan di luar, warna kadang-kadang kan nggak dicat warna plastik. Karena kan jadi bulak, kena mata putih-putih gitu kan. Itu terserah. Ini juga berarti mesti diperhatiin juga ya, apalagi buat temen-temen yang pengen nyari face-nya yang orisinilan gitu ya Om ya, yang serba masih standar. Oke, nah kita mungkin geser lagi Om, kalau buat ke bagian tadi kan body udah ya Om ya, kita pengen ngobrolin buat interior Om. Pertama nih Om, kan kalau misalnya kayak sidekick nih Om ya, sidekick kan aslinya kan masih engkol Om. Punya saya kebetulan saya dapat udah elektrik nih, power window tambahan ya. Sementara kalau misalnya istilahnya mau diganti engkol lagi kan mungkin enaknya ya ini ganti yang baru lagi nih. Ini kalau buat kayak spare part kayak door trim gini emang udah lebih susah ya Om ya sekarang? Sekarang sih masih ada, cuma yang aslinya tuh mahal banget sih. Yang aslinya tuh kalau nggak salah satu lembaran gini itu 1,5-an. Satu piece ya? Satu piece. Ada yang Taiwan, tapi kalau nggak salah nggak ngepas gitu loh, masih nggak benar-benar presisi. Nggak gitu loh. Ada yang Taiwan punya fiberglass. Nggak presisi. Nah ini juga salah satu yang item mahal juga. Dan biasanya rusaknya itu di pegangan yang aslinya. Di pegangan aslinya. Kita lihat yang di sana. Boleh. Nah biasanya di sini udah karena ketarik ke ini bisa rusaknya di sini. Di bagian sini ya. Nah, tapi kalau lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Ada tapi mahal. Ada 1,5-an kalau masalah. Tapi kalau misalnya Om kebalikan, ada orang yang mungkin dia dari sidekick mau di-upgrade ke elektrik ya, power window gitu. Dia berarti yang mesti diganti tuh seregulatornya ya? Semua ya? Jadi nambahin switch dan regulatornya. Karena kan modelnya beda tuh, yang ada ininya, dudukannya kan udah beda. Dudukannya beda, yang engkol sama yang elektrik ya Om ya? Oke. Nah sekarang mungkin kita bahas buat bagian dalam kali ya Om ya. Oke Om, sekarang kalau kita ngebahas bagian interior nih Om, kira-kira yang perlu diperhatiin apa aja nih Om? Biasanya yang cepet sering buluk tuh ini plastiknya buluk karena mungkin mataharinya langsung kali ya. Ini cover ini ya, bagian kolom setirnya sini ya. Itu tapi masih banyak yang jual. Masih ada ya spare partnya. Bagian box ini. Kemudian ini kisi-kisi. Biasanya kalau udah lama patah. Dan ini masih banyak yang jual. Ini juga masih aman berarti ya? Dan satu lagi biasanya yang kena duluan tuh cek aja ininya nih. Biasanya kan ini kan panas nih dari atas nih. Biasanya panasnya kan ketahan sama ini dari gearbox. Biasanya ini karetnya kayak robek atau getas. Robek atau getas ya? Si bootsnya ini ya, persneling ya? Yang lain sih aman. Ya paling kalau pintu kali ya, ini juga karetnya mesti diganti. Karet pintu. Karet yang ini bisa pada getas, jadi nggak dia udah gepeng. Udah jadi gepeng nggak balik. Jadi waktu ditutup tuh gebrak. Peredamannya udah nggak ada ya Om ya. Nah kalau kita ngomong bagian kayak dashboard gini suka pada pecah nggak Om? Pengetahuan saya dashboardnya awet ya, lumayan awet. Termasuk awet ya di Fast ya? Jadi nggak buluk gitu, lumayan awet sih kalau ini. Nggak ngebuluk ya? Ya nggak ngebuluk. Jarang ngebuluk. Jarang yang ngebuluk ya? Malah ini yang ngebuluk. Malah bagian nih. Nah sama kalau di punya saya nih Om, ini si persnelingnya sekarang nih oblaknya udah parah nih. Ini sih masih istilahnya bisa diinin ya? Bisa. Ini kalau nggak salah tinggal ganti busing di dalam, itu busingnya nggak terlalu mahal. Ini kan jadi oblak banget nih. Ya kan? Dia jadi nggak bisa kan enak masuk dokter. Ini tinggal ganti busing aja di dalam. Ganti busingnya ya? Ini biasa banget. Masih normal ya untuk itu. Maksudnya
rusaknya biasa, gampang diperbaiki. Masih gampang dibenerin. Ya. Oke. Nggak kerjaan mungkin 15 menit. Juga udah beres ya. Beres. Oke sih. Selain itu apa lagi Om kalau kita ngomong interior? Interior Kayak misalnya mungkin plafon apa bukan sesuatu yang gampang ini ya Om ya kalau di Fast. Plafon sih gampang-gampang susah lah ya. Oke. Ini seharusnya nggak terlalu masalah sih plafon sih. Masih Ya aman kalau ya. kotor bukan kotor ya bercak-bercak wajar lah mobil-mobil ini. Iya sih. Oke. Ya kalau bisa dibiarin original karena kalau pernah dicoba udah ganti malah nggak rapi. Malah nggak rapi ya, kayak kurang presisi gitu ya. Nggak fresh gitu loh. Jadi kita sebisa mungkin pertahanin aslinya Fast ini ya. Ya kalau masih bisa dibersihin secara maksimal. Oke. Mungkin karet pintu ya terutama ya. Ini karena karet pintu. Rembusan air itu biasanya berawal dari sini. Mulainya dari sini ya Om ya. Mulai dari sini. Jadi kalau ini kan mobil udah 20 tahun ya. Jadi karet ini pasti sudah nggak kenyal sudah nggak gembung seperti aslinya kan. Udah nggak elastis ya. Jadi udah gepeng aja kena pintu jadi keras jedrak. Nggak bek. Nggak ini ya. Nggak mendem gitu suaranya ya. Betul. Oke. Berarti itu angin juga masih bisa masuk dari dalam ribut jadinya. Oh iya, nyumbang hujan. Suara angin ya kalau dia udah gepeng gitu ya Om ya. Kalau hujan juga kadang-kadang kalau udah parah nih, airnya bisa masuk di bawah sih biasanya kelihatan. Oke Om, berikutnya kalau kita ngomong buat kaki-kaki nih Om. Ya. Kira-kira yang perlu diperhatiin atau jadi penyakitnya di Fast tuh apa ya sih Om? Biasanya itu ball joint, kalau udah lama itu biasanya yang kena tuh ball joint, kemudian busing sih agak jarang ya. Biasanya ball joint yang satu, kemudian shock support yang di atas dia ada karet dulu karet. Jadi shock, jadi itu sering yang bikin goyang juga. Shock support namanya. Jadi yang tower yang atas ya Om? Tower yang atas. Dia suka goyang Om. Tapi bisa ada pembedanya nggak Om? Istilahnya mana yang kondisinya masih bagus sama? Gini aja, dipakai jalan aja. Dipakai jalan dia kalau lari-lari. Nah kita mesti telusur itu antara terot, kemudian Batman arm, ball joint atau tower shock. Itu nggak jauh dari situ. Kemudian dari itu ya biasanya. Dudukan power steering juga. Ini power steeringnya kebetulan masih bisa di setel ya. Misalnya kalau oblak masih bisa di setel dikit lah. Nah, tinggal cari itu aja, pasti ketemu. Di antara itu ya. Di antara itu. Tapi kalau kita ngomong mobilnya tuh dia lebih suka lari kanan kiri gitu ya. Tapi emang kalau di Fast itu dia karakternya seperti itu ya Om ya? Kebanyakan biasanya mereka bilang tuh di belakang itu suka gel-gel tuh. Iya, yang belakang. Ya. Nah biasanya kalau kita solusinya cuma diganti shock yang lebih keras aja. Oke, ganti shock yang lebih keras. Lebih keras aja. Dia sebenarnya yang di bagian belakangnya itu kan yang belakangnya trilling ya modelnya Om ya, trailing. Di atas trailing. Itu dia emang karakter dari trailing tuh gerakan sampingnya lebih banyak ya Om ya? Betul, salah satu gerakannya jadi kalau belok, apalagi beloknya miring ya. Masih berasa banget pantatnya agak goyang. Sebenarnya sih kalau sumbernya ball joint yang di atasnya masih bagus, harusnya nggak terlalu banyak sih. Bisa lebih diminimalisir ya gitu ya Om ya, kalau kondisi masih bagus. Kan kombinasi dari linknya bagus nggak, busingnya. Jadi kalau misalnya udah ada sebagian yang udah oblak, biasanya lebih berasa lagi. Lebih berasa liar lagi ya Om ya, kalau udah oblak gitu ya. Ya maksudnya untuk mobil selama ini kalau bisa agak cek semua busing segala macam dari yang aslinya juga masih ada dan murah. Masih murah. Jadi kayak udah SOP standarnya kita cek aja kalau buat kaki-kaki ya Om ya. Perkaretan gitu-gitu. Dan nggak mahal kaki. Nggak terlalu mahal ya. Nah, satu lagi nih Ji. Kan ini termasuk mobil tua, tapi bawaannya yang sidekick Escudo sama Vitara itu sudah elektrik. Ininya. Jadi yang mungkin udah kebanyakan nggak dipakai, mungkin rusak, sebenarnya diservis aja bisa. Diservis aja ya? Servis aja. Dia biasanya motornya atau koneksinya udah kotor, udah nggak karena jarang dipakai, seperti diservis. Jadi untuk mobil tahun segini sudah elektrik spion itu udah lumayan canggih ya di zamannya ya. Udah bisa diservis fitur yang wah gitu ya untuk tahun segini. Apalagi ini bukan mobil mewah kan jatuhnya ya Om ya. Jadi ini termasuk yang dicek ya Om ya, si electric mirrornya, motornya ya. Bisa diservis kalau mau. Nah Om, berikutnya kalau buat di mesin nih Om, kira-kira apa Om mesti diperhatiin Om? Biasanya kita cek kalau ada bocor-bocor oli ya. Oli di seal ini, di seal mesin. Kemudian di power steering. Nah, tapi atau di mana? Di ini ada
karet seal-nya Oke. bocor. Nah itu sebenarnya nggak terlalu susah. Nggak terlalu Kita masalah cek ya. aja nggak masalah, tuh masih banyak yang jual dan murah. Oke. Berarti yang kaitannya sama bocor-bocor ya, Ya. rembesan-rembesan. Gitu. Rembesan. Nah, kalau kita ngomongin mesin Fast ini kan ada yang karbu, ada yang injection, Om. Ya. Itu benar-benar cuma bedanya untuk sistem bahan bakar itu aja, Om? Bakarnya yang pertama, kalau yang injection kan dia diinjek tuh bensin, didorong, dan itu 16 klep. 16 ya? 16 klep, Oke. dan ini cuma 8 klep. Oke. Jadi lumayan signifikan powernya. Berasa ya bedanya Berasa. yang karbu sama injection Betul, ya? betul. Oke. Tapi buat perawatannya antar kedua itu relatif beda jauh? Mungkin lebih gampang yang karburator kali ya, lebih Karbu, ya? low maintenance lah. Karena dia Oke. tidak ada sensor macam-macam, Oke. dan ya lebih gampang. Lebih Buat nggak saya, pusing ya? buat saya lebih gampang. Karena yang itu ya karburator. teknologi juga lebih sederhana ya, Om ya, ya? ya. Oke. Tapi kalau di bagian lainnya kayak misalnya sistem pendinginannya gitu sama ya, Om ya? Pendinginannya sama. Ini kan sebenarnya mobil ini kan ini standar lah ya. Biasanya sering, kalau udah lama sering jebol di sininya. Oke. Nah, Bagian atasnya, atasnya kepalanya. Om? Nah kemudian AC-nya juga banyak keluhannya, katanya nggak dingin. Oke. Nah itu juga kalau gitu sih solusinya sih ada banyak lah ya. Mungkin dingin. Kemudian apalagi ya, mesti dicek ya, alternator. Nah, kemudian power steering kalau ada apa bocor, tinggal diganti aja seal-nya. Ganti di seal ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin buat satu hal yang ini banyak ditanyain sama teman-teman, masalah olinya ngurang nih, Om. Oh, oke. Itu dari mana tuh, Om? Ya katanya sih katanya mobil ini waktu dibikin tuh ring share-nya kecilan ya, bukan atau kecilan ya, pokoknya jadi boros oli ya, emang begitu mobilnya. Kayak kurang sempurna gitu. Betul, ya, Om ya. jadi pembakarannya olinya ada terbakar sedikit. Nah itu memang sudah dari dulu keluarnya begitu. Nah tapi ada banyak teman-teman yang mengganti ring share-nya dengan Baleno punya. Pakai punya Baleno. Ya, persisnya itu ring share-nya aja apa? Kalau nggak salah ring share-nya aja. Ring share-nya. Ring share-nya aja, habis itu udah nggak pernah ada. Berarti dengan ganti ring share, dia di dindingnya tuh lebih rapet ya? Lebih rapet. Soalnya kalau yang bawaannya Fast itu dia masih ada celahnya ya, Om ya? Oke. Jadi dari situ ya, Om ya. Tapi kalau misalnya, apa namanya, penyakit-penyakitnya lain di luar oli kurang itu? Oli kurang, AC. Nah, kalau AC itu gimana tuh, Om? Nah, AC itu kalau yang saya lakukan itu ganti evap yang di dalam. Oke. Jadi jauh lebih dingin ketimbang yang ya ini kalau malam sih masih dingin lah, tapi kalau udah matahari terik, apalagi kaca filmnya terang benderang, wah panasnya ya lumayan lah. Berasa ya? Berasa. Oke. Nah, biasanya sih kalau saya sih diganti evap yang bagian dalam. Evapnya kalau nggak salah multi flow gitu ya, Om? Ya, bukan yang searah gitu ya? Jadi diganti dengan punya kijang kapsul. Pakai kijang kapsul. Oke. Ya teman-teman katanya ada ganti juga yang di kompresornya, tapi saya nggak tahu yang mana kompresor. Jadi sebenarnya juga ada beberapa cara gitu ya, Om ya, buat dinginin AC Fast ya. Oke. Sama yang suka pada ditanyain temen tuh buat konsumsi BBM-nya, Om. Oh, oke. Aduh, standarnya itu bisa satu luar kota mungkin 1.8. Luar kota 1.8. Dengan ban standar ya, 1.8 atau 9 ada dengan ban standar. Oke. Di segitu ya. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang dapat di sekitar 1.7 buat harian pun itu normal ya. Nggak ada yang rusak gitu ya, Om ya. Ya sebenarnya kan karburatornya kan kadang-kadang berkala harus kita servis. Kemudian kan ada kit karburator, terus jadi mengganti semua. Dalamnya, jarum-jarumnya itu diganti semua ya. Coba aja itu dulu. Coba itu dulu. Nah, maksimalkan pembakaran. Kemudian kabel-kabel, karena ini mobil tua, kabel-kabelnya ganti yang lebih jadi di-refresh lagi. Di-refresh lagi semua ya. Fungsinya diganti. Jadi ya namanya mobil tua, jadi mesti kita apa lagi ya? Kita perbarui mungkin ya. Iya sih. Berarti kurang lebih nih, Om, kalau yang di mesin tadi pertama yang bocor-bocornya, Om ya. Bocor-bocor ada di sekitar head atau di power steering. Habis itu mungkin yang berkaitan sama cooling systemnya juga ya. Cooling system sama pengapian ya, Om ya. Pengapian ya.
Dia tapi sebenarnya kalau pengapian standar aja cuma sehat aja udah lebih dari cukup ya. Lebih cukup. Ya. Tapi kadang-kadang kan karena kabelnya udah lama, jadi pengatur listriknya dari coil nggak sempurna, mungkin jadi ya kalau bisa sih ganti aja lah. Oke. Atau juga relatif masih untuk di Suzuki sih ya, harganya masih ini murah. ya. Harganya masih bersahabat. Harganya masih oke ya. Oke. Wah, belajar banyak juga nih teman-teman. Ya, ini ada selang-selang juga, selang-selang yang udah getas-getas juga kalau perlu diganti. Selang radiator, selang di bawah itu sering bawah juga. Oke. Wah, berikutnya nih Om. Ini dia nih. Kayaknya teman-teman ini dari tadi sebenarnya udah mengganggu konsentrasi juga nih selama lagi ngebahas yang standar. Yang ini yang orange tetap bikin gagal fokus juga nih. Ini waktu itu kan tapi saya udah sempat review ya Om ya. Berapa tahun yang lalu tuh sebelum ikutan Ayo X. Ya. Tapi juga banyak teman-teman yang penasaran sebenarnya karena ini masih pakai mesin standar ya Om ya. Betul, masih pakai bawaannya. Masih bawaan. Ini benar-benar mesinnya full standar atau udah dimodifikasi Om? Full standar semuanya. Full standar. Full standar, cam tidak ada diganti, karburator standar, semua standar. Pengapian paling cuma kabel, busi juga ya kita upgrade dikit. Selainnya semua standar. Oke. Berarti termasuk standar ya, paling cuma pengapian dimaksimalin sedikit, habis itu full standar. Sama paling untuk alternator ya Om ya? Alternator ya, kalau alternator ini pakai alternator 2 biji. Oke. 120, 120, 140. Karena kebutuhan ininya listrik. Kan banyak ya Om ya, untuk listriknya. Dan ini kan sekarang kan dibandingkan Vitara-Vitara lain yang dipakai ekspedisi, kalau Om Yuri kan tetap pertahanin pakai IFS nih, independen depannya. Itu juga kalau menurut Om itu udah lebih ideal ya dibandingkan diganti solid Om. Jadi ada minus plusnya aja, ada minus, ada pakai solid apa, ada independen, ada juga minus dan negatifnya. Tapi di awal saya mau bangun ini kan saya pengen mobil bawaan pabrik, tidak berubah konstruksi mobil ini. Kalau ganti solid kan benar-benar berubah semua konstruksi. Berubah total kan? Ya? Total. Nah saya pengen gimana caranya tetap pakai independen, tapi di independennya dimaksimalkan. Dan itu kan perlu proses. Jadi dari awal sampai single wishbone, sampai ke double wishbone itu ada tahapan. Jadi nggak langsung prosesnya, jadi nggak instan ya. Nggak instan. Jadi kita lihat pakai single, ada berapa kali masalah, ini kenapa, akhirnya kita simpulkan bahwa ini harus di-upgrade karena tidak ada cara lain. Gitu. Jadi benar-benar yang bertahap. Jadi kita coba main berapa kali, ini udah maksimal, tidak bisa begini, akhirnya kita coba naikin ke level selanjutnya, tapi tetap berikutnya independen. Oke, berarti emang prosesnya juga panjang ya Om ya untuk bisa dapat yang idealnya gitu. Tapi berarti sampai ke tahap ini boleh dibilang sebenarnya Om tetap akan bertahan dengan IFS dan mesin standarnya Om. Betul. Khusus mobil ini. Menarik sih teman-teman konsepnya. Kayaknya next kita mesti coba nih Om. Ya, boleh, bareng nih. Boleh. Pakai Vitara ini. Kayaknya teman-teman juga pasti udah pada penasaran. Karena sambil juga pengen gua ngerasain gimana experience-nya mobil ekspedisi Vitara dengan mesin tetap G16A-nya ya Om. Betul, ya. Betul. Siap. Berarti ditunggu nih undangannya Om. Ayo silakan bareng. Kita bikin rencananya kapan. Oke, siap, kita atur. Ya deh teman-teman, paling segitu dulu untuk tips membeli Suzuki Fast-nya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak Om Yuri. Sama-sama. Buat waktunya di sore ini Om. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Siap. Oke teman-teman, semoga video bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.